Khairuddin Basori adalah Direktur Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat Yayasan Sukma Jakarta. Pria kelahiran Yogyakarta 2 Oktober 1962 ini menyelesaikan pendidikan doktoralnya di UGM dalam bidang psikologi pendidikan. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini pada tahun 2002 sampai 2008 yang pernah menjadi Ketua APTISI wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta dan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Selain aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, sehari-hari ia mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan banyak terlibat dalam pengembangan kapasitas SDM baik di dunia pendidikan maupun industri. Kesibukan utama beliau sekarang adalah lalu lalang, menjadi pembicara publik di dalam dan luar negeri. Demikian narasi singkat biografi narasumber kita hari ini, teman-teman. Sebelum saya serahkan ke Pak Irut, narasumber kita, saya sampaikan dulu tema kita pada hari ini. Mungkin teman-teman semua sudah tahu, yaitu pedagogi di masa pandemi. Waktu dan tempat kami sediakan. Pak Irut, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya kita nggak ketemu, alhamdulillah ini ada Zoom, kita bisa silaturahmi meskipun jarak jauh. Mungkin supaya menyingkat waktu, filenya bisa ditayangkan, PPT-nya bisa ditayangkan biar kita bisa langsung ke pokok masalah. Jadi kenapa saya mengusulkan pedagogi ini, karena di tengah pandemi sekarang ini kita dipaksa oleh keadaan untuk di rumah, dan yang belum terbiasa dengan dunia daring ya harus membiasakan diri, termasuk saya. Nah, tapi ini saya kira berkah yang luar biasa. Dengan seperti ini kita jadi tahu bahwa ke depan trennya ternyata memang tren di masa depan itu pembelajaran ya daring, mau tidak mau. Nah, ada di judul itu sengaja ada 3 lingkaran itu, ada pedagogi, ada andragogi, dan ada edagogi. Itu untuk menunjukkan kaitan antara satu dengan yang lain. Jadi rupanya dulu kita diajar atau bahkan mungkin mengajar itu awalnya ya pakai pedagogi kan, karena pusatnya ada di kita, di guru, kurikulumnya terstruktur, guru yang ngatur semuanya, dan siswa lebih pasif mendengarkannya atau mengikuti semua aktivitas yang kita lakukan. Nah, kemudian perkembangan lebih lanjut, tahun 70-an itu terkenal sekali andragogi, terutama untuk pendidikan orang dewasa, untuk latihan-latihan, itu kita selalu pakai andragogi, ya, participatory learning. Bagaimana siswa atau peserta didik itu ikut aktif terlibat dalam proses. Tapi guru atau pelatih masih tetap besar peranannya. Nah, belakangan itu kalau dalam teori belajar itu ada, selain konstruktivisme di belakang itu ada yang disebut dengan konektivisme. Nah, konektivisme itulah yang kemudian mendorong munculnya ini pedagogi. Jadi ketika dunia semakin terkoneksi, akses terhadap informasi menjadi tidak terbatas, kita bisa langsung kemana-mana. Nah, maka muncullah pendekatan yang disebut dengan pendekatan pedagogi. Kita sekarang punya ini dorongan dari perubahan teknologi, kita sudah biasa dengan media sosial, dengan web, dengan macam-macam ini. Nah, sekarang itu memberi kesempatan orang untuk belajar yang luar biasa. Kita lanjut lagi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ke atas, definisinya tadi begitu, tujuannya tidak lain adalah bagaimana proses belajar itu
sepanjang hayat, kemudian menghasilkan peserta didik yang benar-benar siap untuk memasuki kompleksitas dunia kerja saat ini. Jadi menyadari kompleksitas dunia kerja saat ini, maka pedagogi memberi ruang sejak awal itu anak dilatih untuk melihat kompleksitas, melihat ketidakpastian, merencanakan sendiri, dan sebagainya. Jadi otonominya sangat tinggi. Lalu tadi saya sudah menyebut siswa sebagai pusat. Kalau kita lihat di gambar itu, siswa ya aktif, kemudian mandiri belajar, mencoba, mengembangkan kompetensi dan kecakapannya. Yang menarik dari pedagogi ini didorong untuk sampai pada refleksi. Jadi tidak cuma menghafal, tapi sampai pada refleksi. Kenapa begitu? Makanya pertanyaannya, kalau di andragogi lumayan masih why. Kalau di pedagogi kan pertanyaannya what. Kalau di andragogi pertanyaannya why. Tapi kalau di pedagogi itu sudah why not. Jadi kalau ada what, kenapa tidak begini, kenapa tidak begini, begini boleh enggak? Maksudnya sih enggak boleh. Jadi selalu ada refleksi. Bapak Ibu, ada beberapa yang disebut oleh pakar tentang manfaat dari pedagogi ini. Pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Jadi dengan melatih mereka terlibat, belajar sendiri, jatuh bangun, nah itu lalu biasanya berkembang kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Dia bisa belajar dari kegagalan, dia belajar dari interaksi dengan orang lain, sebagainya. Kemudian meningkat keterlibatan dan motivasinya, memberi porsi lebih untuk mengontrol belajarnya sendiri. Jadi learner-centered. Mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan pribadi. Saya merasa sangat bersyukur karena dibebaskan oleh orang tua. Kebetulan, tidak hanya orang tua, karena kami dulu tinggal tidak hanya dengan bapak ibu, tapi juga dengan kakek nenek. Nah, yang menarik, kakek nenek saya ini kok ya kebetulan, kakek nenek yang juga dalam tanda petik liberal, karena mungkin pedagang ya, lebih sibuk ngurus dagangan. Nah, kami mempunyai ruang yang sangat besar untuk berakrobat, untuk bereksperimen. Saya pernah buka toko dan gagal, saya pernah begini dan tidak berhasil. Tapi itu semua adalah bagian dari proses belajar saya. Sehingga pada akhirnya ketika semakin tua, saya bisa lebih punya kepekaan ketika, oh ini nanti akan berhasil, oh ini tidak cocok, dan seterusnya. Lalu manfaat yang lain adalah meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menyelidiki dan mempertanyakan ide-ide. Jadi karena biasa kritis, ada apa-apa itu, masa sih begitu? Ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian didiskusikan kembali. Dan yang lebih penting kemudian bagaimana ide-ide itu kalau kemudian kita coba aplikasikan di dunia nyata. Kalau anak-anak itu tidak kita berikan konteks, jadi ilmunya kita pelajari, tapi mestinya harus kontekstual dengan persoalan-persoalan nyata dalam kehidupan. Kalau saya belajar psikologi, ya berarti psikologinya itu harus bisa menyelesaikan banyak hal. Kalau saya suka dengan pertukangan misalnya, maka kalau ada apa-apa saya dengan enak bisa menyelesaikan ada masalah domestik di rumah. Mungkin genteng bocor, mungkin wastafel mampet, karena saya juga pernah belajar fisika. Nah, dari fisika itu lalu saya implementasikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan real di lapangan. Itu yang disebut tadi dengan istilah scientific literacy. Kemudian mendukung pengembangan ide-ide yang mandiri karena melatih juga untuk lebih percaya diri. Karena sejak kecil sudah dilatih sendiri. Lalu membuat peserta didik lebih cakap dan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Karena memang sudah terlatih sejak kecil. Membantu peserta didik mengembangkan keterampilan kerja dalam tim dan manajemen proyek. Pada kenyataannya setelah kita bekerja, kan kerja itu sebagian besar kita lakukan dalam tim. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan kalau anak-anak kita sejak kecil tidak kita latih bekerja dalam tim. Itu nanti bisa jadi anak itu pintar sekali, tapi tidak bisa bekerja dalam kelompok. Yakin saya, anak nanti akan lebih banyak frustrasi. Karena merasa tidak didukung, karena merasa orang lain tidak mau kerjasama, dan sebagainya. Padahal dia sendiri yang nggak bisa. Nah,
Pedagogi cocok dengan perkembangan yang sekarang yang serba terkoneksi, Web 2.0, dari cara-cara yang dilakukan dengan pendekatan pedagogi itu pas sebetulnya untuk era yang akan datang. Era yang sekarang sudah mengglobal, semua terkoneksi, semua berbasis IT, itu menjadi sangat pas. Maka sering menjadi perdebatan, sejak kapan anak dikenalkan dengan IT, sejak kapan anak dibiasakan. Ya menurut saya sejak kecil, karena dunia di masa depan adalah dunia IT. Maka di dunia IT dikenal dua istilah. Anak-anak milenial disebut sebagai digital native karena dia terlahir sudah digital. Anak-anak itu waduh dengan gadget, dengan web itu sudah sangat akrab. Nah, sementara kita yang tua-tua ini disebut dengan digital immigrant, kita sebagai pengungsi digital yang kita baru mulai akrab dengan hal-hal yang digital, sementara anak-anak sudah jalan jauh. Kemudian penilaiannya juga fleksibel dan bisa dinego, karena seperti yang kita selalu tekankan, yang penting prosesnya, jangan takut untuk berproses. Yang terakhir, pembelajarannya kolaboratif. Jadi di dalam kelompok, penugasan bersama, berinteraksi. Ini berbeda dengan yang lama ya. Kalau yang lama kan lebih tugasnya itu sendiri-sendiri. Nah kalau kita, saya kira kita sudah biasa melakukannya secara kelompok, bersama, bareng-bareng untuk menumbuhkan kemampuan untuk bisa berkolaborasi. Dan ke depan kolaborasi itu jauh lebih penting dari kompetisi. Saya kira begitu, dan mudah-mudahan dengan di rumah saja, mau tidak mau kita mengakrabkan diri dengan dunia digital. Kita tadi sudah diberitahu bagaimana security, dan begitu diberitahu, saya tadi juga sudah mikir, nah kita yang tua ini kan biasanya kalau bikin password ya jangan yang sulit-sulit, karena begitu sulit sedikit sudah lupa. Kalau mau kita tulis di catatan, nanti saran teman-teman IT itu jangan pernah menulis password di catatan. Mau ditulis di HP jangan pernah, ya mau di mana mau diingat kita sering lupa. Jadi itulah menariknya di dunia digital, tapi ya sebagai orang yang sedang beradaptasi, kita akan terus beradaptasi dengan teknologi. Tapi yakin pendekatan pedagogi itu lebih cocok untuk masa depan yang selalu terhubung, masa depan yang selalu terkoneksi. Saya kira begitu Bapak Ibu, sebagai pengantar diskusi kita dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Irut. Luar biasa, sangat menarik teman-teman, Bapak Ibu yang berbahagia. Setidaknya ada beberapa catatan yang saya sempat catat hari ini. Terkadang memang konsep pedagogi ini sudah kita lakukan di sekolah kita, sekolah Sukma, seperti bekerja dalam tim yang juga kita sering lakukan sama anak-anak. Kemudian proses yang sudah juga kita fokuskan ketimbang hasil. Nah, yang lebih tertarik ini keunggulan-keunggulan dari pedagogi tadi yang disampaikan oleh Pak Irut di akhir sesi tadi. Ada kontrak belajar, ada kurikulum yang fleksibel, penilaian yang dapat dinego, kolaborasi learning, dan itu semua sebagian besarnya sudah kita lakukan di sekolah Sukma. Sudah kita lakukan. Ya, berarti kita sudah betul ya. Ya, Pak. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Irut. Sekarang kita lanjutkan ke sesi diskusi. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, memperdalam, bisa angkat tangan, raise hand. Silakan Abi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana Pak Irut? Sehat Pak Irut ya? Alhamdulillah. Sehat, Bi. Ini indah rindu nih Pak Irut, baru kelihatan. Oke. Selanjutnya ini ada beberapa mungkin tadi mengenai pedagogi itu kan kelanjutan dari andragogi. Istilahnya kalau yang selama ini kita tidak menerapkan dari awal seperti itu,
langsung tiba-tiba karena ada Ya. istilahnya musibah seperti ini atau kejadian seperti ini, Musibah. kita terapkan Ya. dari mulai SD kira-kira efeknya apa kira-kira? Nah itu Pak Irut mungkin, itu yang pertama. Ya. Nah, ada efek Ya. sampingnya atau gimana gitu. Ya. Kemudian Ya. Hutagogi ini kan istilahnya bebas lah kita, anak bisa bereksplor dan sebagainya, termasuk Ya. tadi fleksibel kurikulum penilaiannya juga. Nah sekarang kalau kita terapkan ini di rumah kita lah, kita mulai terapkan, kita bebaskan ke anak-anak apa efek kalau saya di rumah sih saya batasi anak-anak, terutama bundanya anak-anak ini membatasi anak-anak itu untuk menggunakan gadget dan sebagainya, itu memang dibatasi, kemudian didampingi, bahkan dijatah kadang-kadang cuma 1 jam gitu. Kalau sistem ini tadi kan bebas gitu aja gitu. Nah, gitu Pak Irut. Selanjutnya yang ketiga Pak Irut. Ini kan kami di Sukma Biren ini kan terus menjalankan menggunakan e-learning dan sebagainya, tapi ada anak-anak memang yang tidak ngeh atau tidak care dengan termasuk pembelajaran yang secara daring ini. Apakah menggunakan Hutagogi ini bisa berkelanjutan atau bisa diterapkan pembelajaran ala Hutagogi ini atau kira-kira enggak gitu? Ya. Nah, itu aja mungkin Pak Irut. Terima kasih Pak Irut. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Abi Basyiran. Kemudian kita lanjutkan Pak Rio dari Sigli. Silakan Pak Rio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung saja. Kan tadi Hutagogi ini memaksudkan supaya siswa memahami kompleksitas dunia kerja. Kenapa? Kan kita pendidikan dasar dan menengah. Kenapa tidak sebelum siswa memahami kompleksitas dunia kerja, kenapa enggak kita orang itu memahami dulu kompleksitas jenjang sekolah mereka, istilahnya kuliahnya dulu. Kenapa harus dunia kerja? Apa enggak kita persiapkan untuk siswanya ke jenjangnya? Kenapa harus langsung loncat ke dunia kerja? Kerja, ya. Oke, terima kasih Pak Rio. Satu pertanyaan dari Pak Rio. Kemudian kita lanjut ke Azwar Anas. Pak Azwar Anas dari Oksmawai. Silakan. Pak Azwar. Ya. Oke. Halo Pak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya baik Pak. Saya dari Pak. Ada sedikit pertanyaan titipan dari teman-teman juga sebenarnya. Pak, terkait kemandirian belajar siswa tadi Pak. Jadi ada kendala atau masalah terkait anak-anak yang belum begitu mandiri belajar. Sementara di Hutagogi ini juga ini akan membutuhkan anak yang mandiri belajar gitu. Terlebih di kita mendapati anak-anak yang belum punya motivasi untuk belajar secara pribadi Pak. Artinya ketika guru kasih tugas atau materi pelajaran, si anak ini belum masih ogah-ogahan, masih acuh tak acuh lah istilahnya. Kemudian ketika kita coba komunikasikan sama orang tua juga udah give up. Anaknya memang ya semacam tidak punya motivasi yang belajar. Sementara di Hutagogi ini kita perlukan anak-anak yang memang punya kemandirian belajar gitu Pak. Jadi apa sih Pak tipsnya untuk apa yang kira-kira guru bisa lakukan untuk meningkatkan kemandirian belajar anak-anak ini Pak? Oke, baik Pak. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Azwar. Dan terima kasih Pak Rio dan Abi Basyiran juga. Silakan mungkin langsung ke Pak Irut. Setidaknya ada yang saya catat ada 6 Pak pertanyaannya. Ya, baik. Pertama Abi Basyiran tadi. Memang
ini tiba-tiba ya. Sebetulnya kalau sudah kita siapkan itu sejak lama ya, kita biasa dengan teknologi informasi, mungkin tidak terkejut. Tapi karena ini COVID-nya datangnya tiba-tiba, maka banyak orang yang kaget. Jangankan siswa, gurunya saja banyak yang kaget ketika harus daring. Banyak dosennya saja banyak yang kaget. Saya tanya ke beberapa teman, dosen, mungkin juga mahasiswa, tidak hanya S1, tapi juga S2, S3. Itu juga tidak semuanya siap. Banyak yang melanu aja Pak, yang sederhana aja lewat WA, misalnya gitu, karena selama ini yang sudah akrab dengan WA. Tapi tiba-tiba ini shocking memang, tapi mau tidak mau, karena ini akan berlangsung lama, kita tidak tahu COVID ini sampai kapan. Ya ada yang prediksi Juli, ada yang prediksinya Desember. Tapi saya kok menduga agak panjang. Nah karena agak panjang, mudah-mudahan ini justru menjadi berkah, karena kita dipaksa oleh keadaan untuk akrab dengan dunia digital. Kita harus bersyukur bahwa meskipun dalam beberapa hal, misalnya kayak penelitian Nabi Basiran, itu kan pakai blended antara yang digital, yang e-learning sama yang konvensional dicampur. Ternyata ketika dibandingkan kan yang blended sama yang konvensional tidak berbeda. Jadi mungkin nanti harus kita pilih-pilih untuk mata pelajaran apa, dengan cara bagaimana, atau siswa dengan kesiapan belajar seperti apa, harus dengan pendekatan bagaimana, hanya begitu. Yang kedua SD tadi, lalu efeknya apa? Lalu sejak kecil sudah dibebaskan. Di teori ini dijelaskan boleh kita mendesain dengan apa? Dengan aturan-aturan tertentu, dengan rambu-rambu tertentu, tetapi ya Pak, tetap dinegosiasikan dengan anak. Nah ini bedanya, kalau penjelasan Nabi tadi kan terutama uminya kan kenceng, misalnya sejam saja dijatah dan sebagainya. Nah soal dijatah itu pun dinegokan, seperti yang tadi sudah saya tampilkan di slide. Jadi di sini serba didiskusikan. Jadi otoritas orang tua itu tidak lagi seperti di zaman pedagogis yang kita dominan dan bisa menentukan. Bahkan kadang-kadang kita pakai senjata andalan. Kalau anak ngeyel, lalu yang jadi orang tua saya apa kamu? Itu untuk menekan anak supaya ikut orang tua. Jadi semua di sini dibicarakan, dinegosiasikan. Seperti tadi ada kontrak belajar. Itu kalau di rumah ya dibicarakan, mau 1 jam, mau 2 jam. Ada yang menarik pengalaman saya di rumah. Ketika dinegosiasikan, katakanlah misalnya jadwalnya jam berapa sampai jam berapa boleh bermain. Nah, kadang-kadang di jam lain itu juga ada yang menarik atau dia mainnya belum selesai. Itu anak biasanya apa? Kalau orang Jawa menawar. Nah, nawar. Anu Gong, tambah lagi ya nontonnya. Boleh nonton, tambah lagi. Nah, lalu biasanya kita nego. Tapi nanti belajarnya juga ditambah. Kalau nontonnya tambah, belajarnya juga tambah. Oh boleh. Nanti belajarnya juga tambah. Nah, misalnya gitu. Jadi selalu ada proses negosiasi. Nah proses negosiasi itu menjadi penting sebagai sarana belajar. Tidak hanya soal bagaimana menggunakan gadget. Tapi proses negosiasi itu adalah proses yang sangat penting. Yang nanti akan menjadi kemampuan dia pada saat dia menjadi pimpinan, pada saat dia menjadi pengusaha, pada saat dia menjadi guru misalnya, dia bisa nego. Yang ketiga soal e-learning. Ya betul, tidak semua care, anak-anak kita belum siap. Nah kalau kita lihat di gambar tadi, memang syaratnya anak harus siap. Nah berarti kalau mau menggunakan pendekatan ini, anaknya yang harus disiapkan. Agar motivasinya tumbuh, minatnya untuk belajar mandiri berkembang. Tidak melulu, jadi maksudnya begini, ketuntasan materi itu tidak diutamakan. Yang diutamakan terutama yang tadi, learning how to learn tadi, bagaimana dia caranya belajar, bagaimana meningkatkan motivasi, jadi bagaimana agar belajar itu menjadi menyenangkan, terutama kalau bagi anak-anak usia SD.
pertanyaan kedua dari Pak Rio tadi, kenapa langsung ke dunia kerja? Ya tentu yang dunia kerja ini yang SMA ke atas ya, yang SMP mungkin belum begitu ngeh dengan dunia kerja. Yang harus disampaikan juga Pak Rio betul, mungkin juga kompleksitas kehidupan, kompleksitas berkeluarga, kompleksitas sekolah, kompleksitas bermasyarakat, bahwa semuanya itu butuh bekal, kalau mau berhasil itu seperti itu. Jadi memang kalau bisa, tokoh-tokoh atau persoalan-persoalan yang didiskusikan, itu ambil yang lebih dekat dengan dunia anak. Saya ingin memberi contoh, saya pernah berkunjung ke sebuah SD di kampung. Waktu itu kebetulan sedang pelajaran bahasa Indonesia. Kebetulan yang diajarkan itu SPOK, jadi sedang menerangkan tentang subjek predikat. Yang saya suka dari guru itu adalah contoh yang dia pakai itu bukan budi memukul anjing seperti biasanya di buku, tapi yang dia pakai itu adalah sesuatu yang akrab dengan anak pada waktu itu. Saya masih ingat waktu itu yang lagi top adalah Satria Baja Hitam. Dia memberi contoh itu Satria Baja Hitam memukul monster. Wow, itu anak seru itu, ceritanya jadi kemana-mana. Mungkin kalau sekarang apa yang lagi in di usia anak-anak SD sekarang ini. Mungkin siapa memukul siapa misalnya. Jadi konteksnya menjadi lebih sesuai dengan apa lingkungan yang dihadapi sehari-hari oleh anak, yang dikenal oleh anak. Setuju, Pak. Yang ketiga, ya betul Pak, tadi kendala belum mandiri Pak. Memang kebetulan anak-anak kita, baik dari rumah maupun di sekolah, di banyak tempat, itu kan penekanan tentang kemandirian kepada anak itu kan masih jauh Pak, dibandingkan dengan teman-teman yang di luar negeri misalnya. Saya pernah lihat anaknya Pak Baik, waktu itu masih SD. Saya lihat tugas-tugas dari sekolah itu macam-macam, tetapi sangat menyenangkan dan bahkan sangat akademis. Misalnya untuk mencari tema atau istilah tertentu itu maksudnya apa, diajari menggunakan indeks. Saya waktu itu betul-betul tercengang. Kita di sini kuliah S1 saja kalau lihat cuma dari daftar isi, belum dari indeks. Nah ini di Amerika, anak sudah mulai mencari kata kunci dari indeks. Ini kan keterampilan belajar yang diajarkan pada anak-anak. Nah ini membuat anak asik mencari ini di halaman berapa, nanti dicatat definisinya apa, seterusnya. Kemudian saya berkunjung di sebuah sekolah dasar di Australia. Saya lihat yang menyambut bukan gurunya, tapi anak-anak. Masih anak-anak SD. Mereka menyebutnya school captain. Nah ini kaptennya ini menjemput kita di luar, lalu ngajak kita masuk, menerangkan ini itu, dia keliling sama kita, diterangkan ini perpustakaan, yang menerangkan anak SD. Ini kan apa namanya ya, latihan-latihan untuk membuat siswa itu punya keberanian, rasa percaya diri, bisa menerangkan. Ya seperti kita memberi tugas-tugas anak di rumah dan kemudian bagaimana harus menjelaskannya di kelas di hadapan teman-teman. Nah, makin lama dosisnya ditambah supaya kemudian tidak hanya kepada menerangkan kepada teman-temannya di kelas, tapi juga kepada tamu, kepada orang asing, kepada siapapun. Jadi mungkin menurut saya tips bagaimana meningkatkan kemandirian belajar itu pertama, anak harus ditumbuhkan dulu sebetulnya yang penting dalam belajar itu apa. Misalnya membaca, berarti kan minat bacanya dulu yang harus digenjot. Nah, bagaimana supaya anak tertarik dengan bacaan? Ya tentu harus disiapkan bacaan-bacaan yang menarik bagi anak, sesuai dengan minat anak. Kemudian
dalam teknik psikologi, terutama untuk anak-anak, motivasi itu kan biasanya kalau anak-anak masih dorongannya dari luar ya ekstrinsik. Nah, karena ekstrinsik ya biasanya pakai hadiah, pakai pujian, pakai penghargaan khusus, pakai apa yang kaitannya dengan motivasi. Yang mungkin yang terakhir sebagai jawaban untuk sesi ini, jangan pelit untuk mengapresiasi. Jadi mengerjakan apa sedikit, diapresiasi, dipuji, bisa melakukan apa sedikit, dihargai. Jadi supaya suasananya itu suasana yang penuh dengan apresiasi, dengan pengakuan. Terus terang Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini lebih pendekatan dalam pendidikan itu daripada pendekatan yang positif lebih banyak yang negatif. Yang sering kita diskusikan, yang sering kita bahas itu kekurangan anak, bukan kelebihan anak. Padahal di antara banyak kekurangan itu pasti ada kelebihan. Ada contoh yang menarik. Kemarin kan saya diundang untuk ngisi di TV di Jogja. Kemudian saya juga mencoba mulai bikin konten-konten yang kemudian mulai saya unggah di YouTube. Nah, cucu saya yang masih kecil, baru mungkin 4-5 tahun. Dia bilang begini, "Kok aku masuk TV ya? Wah, aku keren loh." Itu kan anak ini kenapa dia mengapresiasi saya? Karena memang saya selalu mencoba mengapresiasi dia. Jadi kalau dia habis mandi, oh kakak keren, mandi yang pertama, yang lain belum, kakak yang pertama. Nanti dia mengaji, oh bagus sekali, cucu Agung luar biasa. Terus saja begitu, sehingga suasananya itu suasana belajar yang menyenangkan, bukan suasana yang menakutkan. Jadi di tayangan disampaikan juga salah satu manfaatnya kalau pakai pedagogi itu jadi tidak mengancam. Jadi pembelajaran itu menyenangkan dan itu yang kemudian menumbuhkan rasa percaya diri untuk bisa nanti pada akhirnya mandiri dan belajar sendiri. Itu Pak Ukis. Baik, terima kasih Pak Irut, luar biasa. Saya tertarik dengan mengapresiasi anak itu Pak. Jadi itu memang luar biasa, ajaib sekali kata-kata kita yang positif kepada anak. Saya punya pengalaman Pak Irut. Itu ada satu anak ketika selesai SMA dia menuliskan sesuatu kepada saya. Dia bilang dia itu berubah ketika ada satu kata positif yang Pak Ukis ucapkan kepada saya di hadapan teman-temannya di kelas. Dan itu saya juga sempat lupa kan? Kata-kata apa itu. Dia bilang ketika kelas 1, Bapak pernah memuji saya ketika saya tampil pidato di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu yang membuat dia berubah dan belajarnya semakin termotivasi. Katanya. Artinya memang kata-kata ajaib yang positif kepada anak sangat luar biasa pengaruhnya pada dia. Oke, terima kasih Pak untuk sesi pertama. Sukma banget kan? Iya Pak. Ya.